Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita beroleh kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam kebaktian doa. Saudaraku, mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik untuk beribadah kepada Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara hidup kita. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, sungguh kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah ini kami lakukan ya Tuhan di tempat tinggal kami masing-masing. Tuhan, tapi itu kami percaya bukan menjadi satu penghalang bagi kami untuk dapat berjumpa dengan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena anugerah-Mu, terima kasih karena kebaikan-Mu, terima kasih karena kesempatan demi kesempatan Engkau berikan kepada kami. Dengan apa kami dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa kami dapat ya Tuhan untuk memuliakan Engkau di dalam hidup kami? Tuhan, biarlah hari ini Engkau menemukan setiap kami boleh memuji Engkau, meninggikan Engkau, menghormati Engkau, memuliakan Engkau, dan Engkau sungguh disenangkan. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sungguh kasih Tuhan demikian besar, pengorbanan Tuhan demikian besar untuk menyelamatkan kita. Biarlah kita tidak pernah berhenti untuk merenungkan kasih dan pengorbanan Tuhan yang demikian besar bagi kita semuanya. Sehingga setiap kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal di salib, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Cu Yesu, wokan sieni, Cu Yesu, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah berkorban bagi kami, Engkau sudah menebus kami. Mari bersama-sama saudaraku kita menyanyikan pujian ini. Cu Yesu, wokan sieni. Cu Yesu, wokan sieni.你身体为我而死，带我出黑暗，进入光明国度，使我在只能看见主耶稣，主耶稣，我感谢你。血为我而流，宝贵十架上一起恩典永留，使我完全的自由。宝贵十架的他能使我生命，主耶稣，我夫妇敬拜你，宝贵十架的救恩是你所立的约，你的爱永远不会改变。Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya dalam hidup kita. Malam hari ini, saudaraku, kita juga mari bersama-sama bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi MDC. Kita boleh memperingati ulang tahun yang kedua
semuanya itu tidak lain tidak bukan karena anugerah Tuhan bagi MDC. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena ya Tuhan, kami boleh memperingati hari ulang tahun MDC yang kedua. Bukan umur yang dewasa, masih umur yang sangat muda belia. Jikalau MDC ada ya Tuhan, kami percaya bukan sebuah kebetulan, tetapi adalah anugerah Tuhan. Dan di dalam rencana Tuhan, Tuhan, kami bersyukur kami boleh menjadi bagian dari MDC. Dan kami berdoa memohon ya Tuhan, agar kiranya penyertaan pimpinan dan berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan MDC. Dan agar kami boleh senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Berkati MDC, agar MDC dapat memuliakan Engkau sebagai kepala gereja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna. Setiap kita memiliki dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Tidak luput juga gereja MDC mempunyai dosa, kesalahan, dan pelanggaran. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi firman Tuhan yang berkata, yang menjadi pemisah di antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan mengampuni dosa-dosa gereja, dosa-dosa di masa lalu yang kita lakukan, yang sudah menyakiti, mendukakan hati Tuhan, yang sudah menyakiti, mendukakan, melukai hati saudara-saudara kita seiman. Mari bersama-sama dengan rendah hati kita mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi MDC. Kami menyadari Tuhan, kami tidak sempurna. Sebagai anggota tubuh-Mu, kami sudah saling melukai, kami sudah saling menyakiti. Kami tidak berkenan di hati Tuhan. Kami mendukakan hati Tuhan. Kami menyedihkan hati Tuhan. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Ampuni dosa-dosa gereja Tuhan, supaya dosa-dosa itu tidak menjadi penghalang antara kami dengan Tuhan. Pulihkan gereja-Mu ya Tuhan, berkati gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih, ini seruan doa kami. Mohon kiranya Tuhan Engkau mendengarkan doa-doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan dapat bersama-sama beribadah di dalam kebaktian doa malam hari ini. Ada sebuah lagu berkata, indahnya saat berdoa. Saudaraku, doa merupakan satu waktu di mana kita dapat berhubungan begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Saudara, biarlah lagu ini indahnya saat berdoa dapat menjadi sebuah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini penuh dengan perenungan dan penghayatan. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku. Kepadanya ku curahkan
kita bersama-sama mau berdoa untuk pemerintah Indonesia. Banyak persoalan yang harus ditangani, diatasi oleh pemerintah kita. Tidak mudah, saudaraku. Salah satu yang harus ditangani oleh pemerintah kita saat ini adalah pandemi COVID-19. Kita berdoa biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin, Tuhan memberkati, Tuhan menjadikan pekerjaan tangan pemerintah Indonesia itu berhasil dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kita juga berdoa agar vaksin COVID-19 dapat ditemukan, dapat diberikan kepada masyarakat, dan kita semuanya boleh bebas dari pandemi COVID-19. Mari saudara dengan rendah hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami menyadari Tuhan tidak mudah pekerjaan tangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Begitu banyak sekali persoalan-persoalan hidup kebangsaan ini yang harus dipikirkan, ditangani dan diatasi oleh pemerintah. Tuhan, di tengah-tengah segala macam keterbatasan, kelelahan itu, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan pertolongan memimpin pemerintah kami. Kami juga berdoa agar pemerintah diberikan pertolongan oleh Tuhan untuk mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, berkati untuk proses pengadaan vaksin COVID-19, agar Tuhan pengadaan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, dan kelak vaksin ini boleh diberikan kepada semua masyarakat dan kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Tuhan, ini doa kami, dengarkan doa kami Tuhan. Berkati Indonesia, berkati bangsa ini, berkati rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita juga mau bersama-sama berdoa untuk pelayanan Youth MDC. Persekutuan Youth yang sempat berhenti selama beberapa waktu, kita akan mulai kembali, saudaraku. Kita berdoa agar Tuhan memimpin persekutuan Youth ini dapat berjalan. Kita dapat melayani kaum muda gereja. Kita juga berdoa untuk iman, karakter kaum muda gereja, agar mereka di tengah-tengah tantangan zaman sekuler ini, mereka tetap berdiri kokoh di dalam iman yang teguh kepada Kristus. Mereka memiliki karakter Kristus, karakter yang kudus, yang berbeda dari dunia ini. Saudara, kita bersama-sama mengangkat doa kita. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kaum muda gereja MDC. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan youth bagi kaum muda MDC. Tuhan, berkati sehingga pelayanan ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menjangkau, melayani dan menjadi berkat bagi kaum muda MDC. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk iman, karakter dari kaum muda MDC. Tuhan, agar mereka di tengah-tengah tantangan zaman yang begitu banyak ini, di tengah-tengah godaan zaman yang begitu keras ini Tuhan, mereka Engkau temukan sebagai orang-orang yang berdiri di dalam iman yang kokoh kepada Kristus. Mereka juga memiliki karakter Kristus, karakter yang kudus, karakter yang mulia, yang berkenan di hati Tuhan, yang berbeda dari orang-orang di zaman yang dikuasai oleh kegelapan ini. Tuhan, ini doa kami, berkati Tuhan Youth MDC, berkati pelayanan Youth MDC, berkati setiap kaum muda Youth MDC. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku
hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Saudara, firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Lay Speaker Ali Sutrisno. Salam Bapak Ibu yang terkasih, malam ini kita akan melanjutkan seri firman Tuhan dari doa Bapa kami. Kita akan melanjutkan pokok doa atau permohonan yang ketiga, yaitu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pokok doa yang pertama dari doa Bapa kami adalah dikuduskanlah nama-Mu. Yang kedua, datanglah kerajaan-Mu. Dan yang ketiga yang akan kita bahas malam ini adalah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kita bisa melihat bahwa 3 pokok doa yang pertama ini berhubungan dengan Allah, dan 3 pokok doa berikutnya berhubungan dengan manusia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, ampunilah kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. 3 pokok doa yang terakhir ini berhubungan dengan kita. Doa Bapa kami ini memiliki susunan yang sangat indah, demikian juga dengan 10 hukum Tuhan. 5 hukum yang pertama berhubungan dengan Allah, dan 5 hukum Tuhan berikutnya berhubungan dengan manusia atau sesama. Meskipun doa Bapa kami ini cukup singkat, tetapi makna yang terkandung di dalamnya sangatlah kaya. Ketika kita dengan sungguh-sungguh melakukan setiap pokok doa dalam doa Bapa kami ini, maka kehidupan kita akan diubahkan. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini kami dapat datang ke hadapan-Mu untuk belajar firman-Mu. Bapa, ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sama-sama belajar dari pokok doa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari Kamis yang baru lalu, tepatnya pada tanggal 29 Oktober, kota Nice di Prancis dikejutkan oleh serangan teroris. Seorang pria berusia 21 tahun yang belum lama tiba di Prancis melakukan serangan terhadap jemaat gereja ketika sedang beribadah di Basilika Notre Dame. Pria yang menggunakan pisau berhasil menyerang 3 orang. 2 orang tewas di dalam gereja. Mereka adalah seorang perempuan berusia 60 tahun dan seorang pria berusia 55 tahun yang merupakan pengurus gereja. Pengurus gereja ini meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Seorang korban lainnya, yaitu wanita berusia 44 tahun, dengan kondisi terluka parah akibat ditikam beberapa kali, berhasil lari ke kafe dekat gereja. Namun akhirnya dia juga meninggal dunia. Sebelum meninggal, dia masih sempat menitipkan pesan yang mengharukan untuk disampaikan kepada 3 orang anaknya. Dia berkata, "Beritahu kepada anak-anak saya bahwa saya mencintai mereka." Melihat kepada serangan yang dilakukan oleh teroris ini, biasanya muncul banyak pertanyaan.
Mengapa Allah mengizinkan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini pasti berdampak besar pada keluarga korban. Mungkin mereka bertanya-tanya, mengapa peristiwa ini menimpa keluarga mereka? Mengapa orang tua mereka menjadi korban? Apakah peristiwa ini merupakan kehendak Allah? Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu tentang pertanyaan ini? Apakah peristiwa penyerangan ini merupakan kehendak Allah? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Janganlah kita mengartikan kalimat ini keluar dari konteksnya dengan berpendapat bahwa semuanya yang terjadi adalah kehendak Allah. Memang benar, semua hal yang terjadi tidak ada yang di luar Bapa. Semua masih dalam kendali Bapa. Tetapi bukan berarti Allah yang menghendaki kejahatan dan dosa itu terjadi. Teroris yang menyerang dan membunuh orang akan menerima konsekuensi atas perbuatannya. Perbuatan membunuh selain melanggar hukum, juga melanggar perintah Allah. Demikian juga halnya dengan pandemi COVID-19 yang mengguncang dunia ini. Apakah pandemi ini merupakan kehendak Allah? Apakah ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pandemi COVID-19 ini? Ketika Allah mengizinkan Ayub mengalami pencobaan, bukan berarti Allah yang mencobai Ayub, tetapi iblislah yang mencobai Ayub. Kita tidak bisa menyalahkan Allah karena kejahatan yang terjadi. Jika Allah yang menghendaki dosa dan kejahatan itu terjadi, maka hal ini bertentangan dengan sifat dan karakter Allah yang adalah kudus, pengasih, penyayang, dan selalu baik adanya. Allah tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada kita. Mari kita lihat kepada Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebaliknya Allah menghendaki kita memiliki damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, semua itu masih berada dalam kendali Allah. Walaupun sekarang kita masih belum mengerti, masih samar-samar, karena pengetahuan kita terbatas. Tetapi semua itu pada akhirnya akan mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya. Inilah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 28. Keyakinan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi umat Allah dari zaman perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Keyakinan inilah yang membuat umat Allah begitu kuat menahan segala macam penderitaan, kesengsaraan, penganiayaan, kesusahan, dan kesesakan dalam kehidupan mereka. Lalu apa yang menjadi kehendak Allah dalam peristiwa penyerangan teroris di Prancis maupun pandemi yang kita alami? Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini, apa yang menjadi respon kita itulah yang mungkin merupakan kehendak Allah. Mari kita melihat pada apa yang menjadi respon Ayub ketika dia mengalami penderitaan dan musibah yang datangnya bertubi-tubi. Seperti yang kita ketahui, Ayub mengalami pencobaan yang begitu besar. Sekujur tubuh Ayub dipenuhi borok yang bau dan bernanah. Dia juga kehilangan harta benda dan anak-anaknya. Bahkan istrinya meminta Ayub agar mengutuk Allah karena musibah yang menimpanya. Meskipun telah kehilangan segala-galanya, tetapi respon atau reaksi Ayub sangatlah luar biasa. Dalam Ayub 1 ayat 21, Ayub berkata, "Terpujilah nama Tuhan." Kita melihat karakter Ayub yang tidak berubah. Dia tetap hidup saleh, taat, setia dan memuliakan Allah. Inilah yang menjadi kehendak Allah. Allah sangat peduli dengan karakter kita. Kita melihat bagaimana kemudian Allah memberkati Ayub dengan berlipat ganda. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang menjadi respon atau reaksi kita terhadap pandemi ini? Apakah kehidupan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan? Atau sebaliknya kita malah semakin bersungut-sungut? Ketika virus ini membawa kematian, sudahkah kita memberi hidup dengan lebih memperhatikan saudara kita yang kekurangan? Kita bersyukur MDC kita sudah mengadakan bantuan sosial kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kita juga sudah memberikan bantuan beasiswa kepada murid yang orang tuanya terkena dampak COVID-19 ini. Selama lockdown, ketika kita harus berada di rumah, kita bisa lebih memperhatikan keluarga kita. Kita bisa mempererat hubungan satu dengan yang lain. Jangan seperti yang terjadi di Prancis, sewaktu lockdown, tingkat KDRT
malah meningkat sampai 30%. Padahal Paris terkenal sebagai kota yang paling romantis di dunia. Di Amerika, tingkat perceraian bahkan naik sampai 50% lebih selama lockdown. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kita tahu ketika terjadi konflik, suasana di keluarga seperti dalam neraka. Sementara kita bisa merasakan suasana surga ketika keluarga kita memiliki hubungan yang harmonis. Di masa pandemi ini, kita juga bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih rajin membaca Alkitab. Kita bisa gunakan waktu yang ada untuk mencari hal-hal yang bernilai kekal, karena selama ini kita disibukkan oleh berbagai rutinitas yang mungkin saja kurang berarti. Suatu ketika, Yesus sedang berjalan dan melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-murid tidak mengerti mengapa Allah mengizinkan orang ini menjadi buta. Mereka bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab mereka, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku." Yesus berkata yang menjadi kehendak Allah adalah bahwa pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam diri orang buta ini. Allah menghendaki agar Yesus menyembuhkan orang buta ini. Dan Yesus menyembuhkan orang buta ini. Itulah yang menjadi kehendak Allah. Apa yang menjadi kehendak Allah, itulah yang harus kita lakukan. Dalam melakukan kehendak Allah, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9, Rasul Paulus berkata, "Kami adalah kawan sekerja Allah." Kita bukan hanya kawan sekerja bagi saudara-saudari kita, tetapi kita juga adalah kawan sekerja Allah. Bapak Ibu yang terkasih, untuk apa kita menjadi kawan sekerja Allah? Kita menjadi kawan sekerja Allah untuk melakukan kehendak-Nya, untuk melakukan pekerjaan yang Dia ingin kita lakukan. Allah menghendaki kita untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Kita dipanggil untuk menyebarkan kasih dan kepedulian kepada orang lain, khususnya di saat dunia yang panik sekarang ini. Bapak Ibu yang terkasih, adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui, kemudian melakukan kehendak Allah. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 17. "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Alkitab mengatakan hanya ada satu jenis orang yang hidup selama-lamanya, yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Satu-satunya manusia yang melakukan kehendak Allah dengan sempurna adalah Yesus. Yesus mengatakan dengan jelas tujuannya datang ke dunia ini. Di dalam Ibrani 10 ayat 9 dia berkata, "Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Inilah yang merupakan moto dari kehidupan Yesus. Dan dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Masih banyak ayat yang mengatakan kehidupan Yesus sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Sebagai orang Kristen, satu-satunya teladan hidup kita dalam melakukan kehendak Allah adalah Yesus sendiri. Kita diminta untuk memiliki hati dan pemikiran seperti Kristus. Karakter kita perlu diubah sehingga sama dengan Yesus. Meskipun tidak mudah, tetapi proses pertumbuhan kerohanian kita harus mengarah ke sana. Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita tidak terlepas dari berbagai persoalan dan permasalahan. Setiap orang memiliki masalah dan pergumulannya sendiri. Mungkin ada yang bergumul ketika mencari pekerjaan, ada yang bergumul ketika mencari pasangan hidup. Demikian juga ada yang bergumul ketika mempertimbangkan untuk menikah. Ketika kita sedang bergumul dengan persoalan atau masalah dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah? Ada beberapa cara untuk mengetahui kehendak Allah. Yang pertama adalah melalui doa. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita untuk selalu berdoa. Kita boleh membawa pergumulan kita dalam doa. Allah akan menjawab doa kita. Yang kedua adalah melalui pimpinan dari Roh Kudus. Kita perlu memiliki hati yang peka akan pimpinan Roh Kudus. Sejak mula pelayanannya, Yesus terus dipimpin oleh Roh Kudus dalam melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga adalah melalui pembacaan Alkitab.
Mungkin ada ayat-ayat tertentu yang berbicara kepada kita. Mungkin Allah berbicara kepada kita melalui firman yang kita baca atau yang pernah kita dengar. Yang keempat, kita bisa mencari pendeta, contoh atau penatua yang kerohaniannya baik. Kita bisa mensaringkan pergumulan kita kepada mereka dan meminta mereka mendoakan kita. Jika pilihan kita tersebut merupakan kehendak Allah, maka pilihan itu bisa dikonfirmasi dengan beberapa orang. Jika merupakan kehendak Allah, maka akan tahan diuji oleh waktu. Setelah mengetahui kehendak Allah, adalah tugas atau tanggung jawab kita untuk melakukan kehendak Allah. Setelah mengetahui kehendak Allah, adalah tugas atau tanggung jawab kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita tidak pernah akan menjadi orang Kristen yang baik sampai kita melakukan kehendak Allah. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bagaimana kehendak Allah terjadi di surga? Di surga, malaikat melakukan kehendak Allah dengan sukarela dan penuh sukacita. Mereka melakukannya secara terus-menerus sampai selesai. Ketika kita melakukan kehendak Allah, marilah kita melakukannya dengan sukacita. Meskipun kadang itu adalah pekerjaan yang kecil, tetapi kita melakukannya untuk Raja di atas segala raja. Dalam anugerahnya, kehendak Allah kadang bisa sama seperti kehendak kita. Tetapi seringkali kehendak Allah berbeda dengan kehendak kita. Di saat seperti itu, kita tidak dapat menyenangkan Allah tanpa menyangkal diri kita sendiri. Artinya hanya ada satu pilihan, apakah kita mau melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri. Sering sekali pergumulan paling berat orang Kristen adalah antara kehendak Allah dan diri sendiri. Kadang Tuhan harus menghancurkan ego kita sehingga Dia bisa memakai kita. Dalam pelayanannya melakukan kehendak Allah, banyak yang dialami oleh Yesus. Ada pelayanan yang mudah, ada yang sukar, ada pelayanan yang mendatangkan pujian, ada yang mendatangkan celah. Ada yang bisa diterima, ada juga yang tidak. Tetapi Yesus dengan setia dan taat melakukan kehendak Bapa, mengabaikan semua ego dan kepentingan diri. Di dalam pelayanan kita juga bisa mengalami hal yang sama. Untuk bisa menyenangkan Allah, kadang kita dituntut untuk menyangkal diri. Bapak Ibu yang terkasih, di Taman Getsemani, Yesus mendemonstrasikan dengan sempurna apa arti dari jadilah kehendak-Mu. Yesus tidak dipaksa untuk pergi disalibkan, tetapi dipanggil untuk itu. Dan merupakan kehendak Allah, Yesus mati disalibkan. Malam sebelum Dia disalibkan, Yesus merasa hatinya sangat susah dan sedih, mengingat apa yang akan dialaminya di kayu salib. Dia akan disiksa, dihina, dan dipermalukan. Dia akan berpisah dengan Bapa karena menanggung beban dosa kita. Meskipun hal itu sangat menyengsarakan Dia, tetapi Yesus berkata, bagaimanapun bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kita melihat Yesus begitu taat kepada kehendak Bapa. Bahkan Dia taat sampai mati, sehingga Allah begitu meninggikan Dia. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, marilah kita terus belajar untuk memiliki pikiran seperti Yesus. Bahkan di saat kita menghadapi masalah ekonomi, sakit penyakit, penderitaan dan sebagainya, kita masih bisa melakukan kehendak Allah. Yesus telah memberikan teladannya kepada kita. Kita bisa berdoa seperti yang dilakukan Yesus di Taman Getsemani. Mari kita baca Markus 14 ayat 36. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Kita melihat doa ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kita melihat adanya iman di sini. Yesus percaya Allah sanggup mengubah kondisi dan situasi yang akan dihadapinya. Apapun situasi yang kita alami, kita bisa berdoa dengan cara yang demikian juga. Kita bisa mulai berdoa dengan iman. Bapa, kami tahu Engkau berkuasa mengubah hal ini. Bagian yang kedua, ambillah cawan ini daripadaku. Lalu kita bisa meminta pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami meminta pertolongan-Mu. Kami sedang menderita sakit saat ini. Kami memerlukan penyembuhan. Kami meminta Engkau melakukan mujizat. Kami tahu Engkau berkuasa mengubah situasi ini. Kami meminta kepadamu untuk melakukannya. Dan bagian yang terakhir, yaitu bagian yang ketiga, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Di bagian ini kita bisa berserah kepada Allah, seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa berdoa seperti yang dikatakan Yesus,
Bapa, meskipun kami meminta Engkau menyembuhkan penyakit atau penderitaan ini, kami berserah sepenuhnya kepadamu melebihi apapun juga, bahkan lebih dari kesembuhan. Karena kami mau kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berdoa seperti ini, hal ini menunjukkan kedewasaan rohani kita. Kita yakin bahwa Allah akan terus menyediakan bagi kita, bahwa Allah akan terus menolong kita, dan Allah akan menggunakan masalah atau kesusahan kita untuk kebaikan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kita baca, renungkan bersama-sama. Biarlah setiap kita semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kita bersama-sama mau berdoa untuk jemaat MDC. Kita doakan saudara agar jemaat tetap setia beribadah kepada Tuhan. Sekalipun ibadah kita, setiap kebaktian doa Rabu, kebaktian doa Minggu, dan juga persekutuan youth belum diadakan secara tatap muka, kita tetap mengikuti persekutuan dan juga ibadah MDC. Saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab sekalipun Tuhan kami tidak bisa bertatap muka secara langsung di gereja dengan saudara-saudara kami seiman, tapi kami dapat bertatap muka dengan Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kami ikuti. Sebab kami percaya Tuhan, dimanapun kami orang percaya berada, maka Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami boleh tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, berkati jemaat-Mu supaya kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, baik di rumah, baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Itu menjadi ibadah kami kepada Tuhan dengan teladan hidup, dengan kesaksian yang baik, dengan pelayanan yang tulus yang kami boleh lakukan. Berkati ya Tuhan, agar kami boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk pergumulan-pergumulan jemaat. Mungkin ada di antara jemaat yang tengah bergumul dengan masalah keuangan ekonomi, bergumul dengan masalah kesehatan, bergumul dengan masalah relasi, bergumul dengan masalah kepahitan-kepahitan hidup yang terus disimpan, yang belum disembuhkan. Berbagai macam pergumulan yang ada. Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan menjamah, Tuhan menolong, dan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah segala macam pergumulan yang dihadapi oleh jemaat. Saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang penuh dengan kelemahan. Kami adalah umat-Mu yang hidup di dalam berbagai macam pergumulan. Tuhan, kami lemah, kami tidak kuat untuk menghadapi semuanya itu Tuhan. Kami berseru, kami berharap pertolongan Tuhan, menguatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami untuk terus berjuang menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang tidak mudah ini. Engkau tahu di antara kami ada yang tengah bergumul dengan masalah keuangan, masalah ekonomi, tengah bergumul dengan masalah kesehatan, dengan sakit penyakit, tengah bergumul dengan masalah studi kami, tengah bergumul dengan masalah pelayanan, tengah bergumul dengan masalah iman, tengah bergumul dengan masalah emosi, kejiwaan, tengah bergumul dengan masalah dosa-dosa. Tuhan, berbagai macam pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami untuk menghadapi setiap pergumulan hidup itu. Kami boleh terbebas, kami bahkan boleh menjadi pemenang atas segala macam pergumulan hidup itu. Dan bahkan kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang percaya dan mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami.
Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Saudaraku, kita bersama-sama akan mengakhiri kebaktian doa pada malam hari ini. Mari saudaraku, kita menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Setelah itu saudaraku, mari kita boleh bersama-sama dimanapun kita berada, kita boleh senantiasa datang kepada Tuhan dengan doa-doa pribadi kita, mengingat Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian doa kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.